Oke. Ini sengaja enggak Ibu view-kan ya, karena biasanya kalau Ibu view-kan slide-nya full gitu, enggak bergerak slide-nya. Jadi Ibu tidak view-kan aja lah. Jadi micro teaching ini salah satu syarat kalian buat nanti ketika kalian magang, bukan magang ya, PLP 2 ya. Ini khusus yang semester 6 ya, micro teaching ya. Nah, Iya, Bu. jadi micro teaching ini terdiri dari dua kata ya, ada mikro, ada teaching. Kalau mikro itu kecil, terbatas, sempit. Kalau teaching itu pembelajaran. Nah, kalau kita gabungkan, berarti suatu pembelajaran yang segala aspeknya diperkecil atau disederhanakan. Jadi pembelajaran ini, micro teaching ini, pelaksanaannya itu hanya beberapa ibaratnya mahasiswa gitu ya. Kalau di sini kan kelompok kecilnya berarti kan hanya 7 orang. Jadi nanti setiap orang, setiap mahasiswa itu punya peran sendiri untuk memberikan macam-macam keterampilan pembelajaran yang nanti akan Ibu bahas ada di slide berikutnya ya. Nah, jadi nanti ada yang ibaratnya sebagai peran sebagai siswanya, ada juga yang sebagai perannya seperti guru gitu ya. Jadi setiap 7 orang ini nanti masing-masing ada yang memperagakan ya, bagaimana cara membuka, menutup pembelajaran, bagaimana keterampilan bertanya gitu kan. Jadi tidak hanya mengajar saja, tapi ada beberapa keterampilan yang kalian munculkan nanti pada saat praktek. Nah, dan itu pastinya gantian ya. Nah, oke, jadi micro teaching itu adalah pembelajaran yang aspeknya diperkecil atau disederhanakan. Ya, karena hanya terdiri dari 7 orang dan 1 orang masing-masing itu punya peran, ada yang sebagai siswa, ada yang sebagai guru. Nah, kemudian ada istilah peer teaching nih. Peer artinya kawan sebaya, teaching arti pembelajaran. Jadi kalau digabungkan adalah suatu pembelajaran yang dilaksanakan dengan menyertakan teman sebaya sebagai siswanya. Nah, karena kalian ini adalah satu angkatan yang terdiri dari 7 orang, yang khusus semester 6, jadi ada perannya sebagai guru, ada perannya sebagai siswa. Jadi seolah teman kalian itu adalah siswanya, gitu ya. Nah, nanti gantian ya. Misalnya namanya siapa, Dian gitu kan. Nanti menjadi guru. Kemudian menjelaskan materi gitu kan. Nanti teman-temannya berperan sebagai siswa. Nah, nanti gantian. Yeremias nanti sebagai guru, nanti si Dian dan teman-teman lainnya akan menjadi siswa. Nanti harapannya ya semua yang ada di dalam kelas itu berperan aktif ya. Kalau merasa sebagai siswa, jadi berperanlah sebagai siswa. Oke. Kemudian tujuan micro teaching ini adalah untuk meningkatkan berbagai keterampilan mengajar, sehingga calon guru mampu menciptakan proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Nah, jadi micro teaching ini bagaimana nanti kalian itu mempunyai keterampilan mengajar ya. Dan di sini nanti akan Ibu jelaskan ada 8 keterampilan mengajar yang paling tidak kalian harus kuasai ya. Tidak hanya teori tetapi bisa kalian aplikasikan ketika nanti kalian mengajar. Nah, ataupun pada saat nanti kita melaksanakan micro teaching secara bersama-sama. Nah, kemudian tujuan khususnya ya calon guru mampu menganalisis tingkah laku pembelajaran kawannya dan dirinya sendiri. Kemudian mampu melaksanakan berbagai jenis keterampilan ya dalam proses pembelajaran. Kemudian guru mampu mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif, produktif, dan efisien. Kemudian guru juga mampu bertindak profesional. Profesional itu artinya mampu menjelaskan materi apa yang disampaikan. Ibaratnya menguasai apa yang disampaikan. Jadi tujuan khususnya ya seperti ada 4 poin ya. Nah, kemudian karakteristik micro teaching ini, dan biasanya micro teaching ini itu berjumlah 5-10 orang. Nah, jadi karena kalian ini jumlahnya 7 orang, jadi lingkupnya kecil gitu ya. Nah, kemudian waktunya juga sedikit ya, sempit.
Nah, ini setiap orang itu diberikan waktu 10-15 menit. Nah, nanti kalian ada 7 orang masing-masing diberikan kesempatan 10-15 menit untuk menampilkan beberapa keterampilan. Nah, kemudian menampilkan satu jenis keterampilan. Nah, jadi di awal-awal nanti ada keterampilan membuka, ada keterampilan menutup, ya, ada keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya. Jadi menampilkan paling tidak satu jenis keterampilan. Nah, mungkin di awal-awal satu jenis keterampilan. Kalau misalnya sudah masuk beberapa kali pertemuan, ya, nanti kita langsung menampilkan beberapa keterampilan, tidak hanya satu saja. Kemudian nanti ada materi topik tertentu. Nah, untuk materi nanti ini Ibu serahkan pada kalian, ya, kira-kira mau materinya tentang apa. Yang tentunya lingkupnya adalah di bidang TIK, gitu ya. Nah, silakan nanti dicarilah materi-materi yang kira-kira kalian mudah untuk memahaminya, dan Ibu harap memang materi itu kan terus-menerus kalian pakai untuk menjelaskan, ya, materi yang kira-kira kalian pahami. Kemudian di sini ada observer, ya, atau pengamat. Nah, observer ini atau pengamat ini karena saya itu ibaratnya kayak pendamping, jadi saya mengamati setiap keterampilan yang kalian tampilkan di dalam kelas, gitu ya. Nah, jadi observer, ada pengamatnya, dan nanti saya akan memberikan misalnya ada kekurangan yang mungkin perlu diperbaiki setiap keterampilan yang kalian lakukan nanti. Nah, supervisor atau supervisi ini sebenarnya boleh ada dan tidak ada, ya. Jadi tidak harus ada supervisor atau supervisi. Nah, kemudian ada 8 jenis keterampilan mengajar di sini, ya. Nah, yang akan Kak Ibu jelaskan mungkin secara teori dulu, ya, sebelum kalian benar-benar nanti praktek. Dan prakteknya insya Allah nanti setelah Lebaran, ya. Jadi paling tidak Ibu jelaskan dulu teorinya biar kalian paham dari 1 sampai 8 keterampilan ini. Paling tidak kalian tahu, gitu ya. Nah, kalau bukunya dulu itu ada, ya. Kalau buku micro teaching namanya itu apa ya? Kalau angkatan lama itu punya dulu tuh. Nah, kalau untuk sekarang mungkin tidak punya kali, ya. Nah, dan biasanya LPPG juga tidak ada menggandakan untuk tentang apa sih namanya, tentang kayak micro teaching, kayak keterampilan gitu ketika di lapangan apa saja yang dilakukan. Nah, tetapi tidak tahu juga, ya, apakah dari LPPG sudah ada memberikan kayak panduan nanti micro teaching-nya, gitu kan, tentang apa namanya nanti yang dilakukan apa saja, gitu ya. Mungkin ada kayak apa namanya, ya, kayak pembekalan, gitu ya. Nah, nanti kalian akan mendapatkan pembekalan dari pihak LPPG mengenai nanti PLP 2 itu seperti apa, dan kemudian penilaiannya juga seperti apa. Nah, jadi tugas kami, ya, sebagai dosen, sebagai pendamping nanti untuk micro teaching akan sedikit menjelaskan, ya, tentang teori-teori dari keterampilan 1 sampai 8 ini. Nah, jadi di sini ada tugas dan tanggung jawab, ya. Nah, pertama, ya, mahasiswa, ya, kalian yang tidak mengikuti seluruh rangkaian micro teaching. Jadi Ibu harap memang semuanya itu bisa ikut, ya, mulai dari